Kepala Desa Lolan 2 Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, di mana masyarakat Desa Lolan yang mengatasnamakan Ormas LSM dengan membuat tudingan terhadap kepala desa dan perangkat desa menyalahgunakan kekuasaan dan anggaran dana CSR dari pihak perusahaan yang berada di dalam Desa Lolan. Berikut pernyataan Kepala Desa Lolan 2. Terima kasih sebelumnya. Pertama bahwa apa yang telah ditayangkan, saya sudah lihat, sudah baca. Pertama, tentang keberadaan saya selaku pemerintah yang jadi karyawan perusahaan. Itu betul, saya aku. Karena sebelum saya jadi Sangadi, saya sudah jadi karyawan di salah satu perusahaan yang ada di kampung saya bersama dengan 2 orang DPD. Jadi begitu saya berpikir bahwa dengan adanya daripada masyarakat, maka saya berkoordinasi dengan ya kepolisian, dalam hal ini Polres Bolaang Mongondo, untuk membuktikan bahwa apakah apa yang dituduhkan ke saya selaku pemerintah itu benar atau tidak dari seorang masyarakat yang bernama Sudarmin Minggu. Jadi harapan saya supaya pihak kepolisian, kalau sudah di tangan kepolisian, maka bisa membuktikan apa tudingan-tudingan dari saudara Sudarmin terhadap pribadi saya selaku pemerintah Desa Lolan 2. Jadi saya selaku kepala desa, saya tidak setuju karena saya punya masyarakat, saya punya keluarga, mereka tidak setuju, sehingga permasalahan ini saya minta koordinasi dengan pihak kepolisian. Kepala Desa tidak terima Desa Lolan 2 serta meminta kepada pihak kepolisian Polres Bolaang Mongondo untuk segera menindaklanjuti laporan Kepala Desa Lolan 2 tersebut. Saat SPM TV mewawancarai Ketua BPD Desa Lolan 2 untuk menanggapi persoalan di dalam desanya, Ketua BPD Muhammad Badarudin Paputungan menjelaskan. Berbagai tudingan yang disampaikan oleh saudara Sudarmin Minggo bahwa ada keterlibatan pemerintah dan BPD dalam rangka penyalahgunaan wewenang dan anggaran dana CSR dari pihak perusahaan. Bagaimana Bapak menanggapi selaku Ketua BPD, Pak? Kalau menyangkut program, selama kepemimpinan Pak Sangadi Aladin Gobal, kami BPD bermitra dengan pemerintah sampai hari ini pembangunan jalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kita bisa lihat bersama, pembangunan di mana-mana. Ada yang dikelola lewat dana desa, ada yang pembangunan yang dikelola lewat kontribusi dari perusahaan maupun swadaya dari masyarakat dan mitra-mitra yang ada. Kontribusi daripada pihak perusahaan yang masuk ke Desa Lolan 2 ini dimanfaatkan oleh pemerintah itu seperti apa? Pembangunan fisik, antara lain taman pengajian, penambahan posyandu untuk timbang. Nah, bagaimana Bapak selaku Ketua BPD menanggapi isu miring yang disampaikan oleh Saudara Sudarmin Minggo terhadap kepala desa Bapak sendiri? Jadi kami BPD dan lembaga yang ada, terutama lembaga adat, itu tidak menerima. Kenapa? Bolaang Mongondo ini masih menjunjung tinggi adat istiadat. Bupati kepala daerah itu sebagai pemangku adat di kabupaten. Sanadi pemangku adat di desa, lepas dari dia kepala desa, dia adalah pemangku adat. Sehingga manakala dia dilapor atau difitnah yang tidak berdasar mengada-ada, maka kami masyarakat atas nama BPD menolak dan tidak menerima. Itu salah adat kalau dilihat dari ini mereka itu. Jadi dalam hal ini kami mendesak Pak Sanadi untuk segera menanggapi dan melapor balik. Ini pelecehan nama baik selaku ketua adat.
Isu yang dibuat Sudarmin Minggo yang pernah diwawancari oleh media televisi adalah tidak benar adanya. Dan berikut pernyataan dari salah satu tokoh pemuda Desa Lolan, Julfi Paputungan. Laku tokoh pemuda yang berada di dalam Desa Lolan tentang suatu isu yang berkembang terhadap pemerintah. Tokoh pemuda yang ada di Desa Lolan Dua merasa risih dengan kegaduhan yang dibuat oleh salah satu oknum masyarakat yang ada di Lolan Dua. Dan saya selaku tokoh pemuda dan masyarakat mengharapkan kepada Polres Bola Ang Mongondo agar segera memproses langkah-langkah hukum yang kepada beliau yang melakukan kegaduhan di Desa Lolan Dua. Saya rasa desa kami sejauh ini aman-aman saja, dan kepada bersangkutan atau saudara Sudarmin Minggo yang melakukan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat agar dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah beliau lakukan. Saya rasa tidak benar, karena selama ini pemerintah menjalankan program itu sudah sesuai dengan aturan, dan apa yang disampaikan oleh Sudarmin Minggo itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari Sulawesi Utara, Tommy SPM TV mengabarkan.